Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tizar Muharam dengan NIM 105207616 dari Universitas Komputer Indonesia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang framework enterprise architecture. Yang pertama, sedikit tentang jenis-jenis framework enterprise architecture, cara kerja framework, contoh implementasi framework enterprise architecture. Apa sih? Apa itu framework? Framework adalah kerangka kerja untuk mengembangkan aplikasi berbasis website maupun desktop. Kerangka kerja di sini sangat membantu developer dalam menuliskan gambaran dengan lebih terstruktur dan tersusun rapih, maupun secara terorganisir. Kemudian, apa itu EAF, Enterprise Architecture Framework? Enterprise Architecture Framework merupakan perancangan proses bisnis dan teknologi di setiap organisasi dan perusahaan yang kemudian diintegrasikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dan Enterprise Architecture Framework adalah suatu alat yang bisa digunakan untuk mengembangkan cakupan yang sangat luas dari arsitektur yang berbeda-beda. Arsitektur framework harus mendeskripsikan sebuah metode yang merancang sistem informasi dalam term kumpulan building block dan memperlihatkan bagaimana building block tersebut sesuai antara satu dengan lainnya. Jadi EAF ini bisa menggabungkan beberapa arsitektur menjadi sebuah satu kesatuan. Kemudian kita masuk ke jenis framework. Ada banyak jenis-jenis framework seperti TOGAF, Japman, dan berbagai jenis lainnya. Salah satunya saya ambil adalah TOGAF. TOGAF, kepanjangan dari The Open Group Architecture Framework, sebuah framework untuk arsitektur enterprise yang menyediakan sebuah pendekatan komprehensif untuk mendesain, merencanakan, menerapkan, dan mengelola arsitektur informasi enterprise. TOGAF ini merupakan standar open group yang telah terbukti digunakan oleh organisasi-organisasi terkemuka di dunia dalam meningkatkan efisiensi bisnis. TOGAF juga telah menjadi standar enterprise arsitektur yang paling terkemuka dan handal. Standar yang konsisten, baik metode dan komunikasinya, di antara para profesional dan para profesional enterprise arsitektur. Jadi TOGAF ini sudah digunakan oleh orang-orang profesional di seluruh dunia. Kemudian ada fase TOGAF. Yang pertama ada fase preliminary, yaitu fase yang menjelaskan yang paling atas, yang menjelaskan persiapan dan aktivitas awal yang perlu dilakukan untuk mencapai arahan dari proses bisnis terhadap model arsitektur enterprise yang dikembangkan. Aktivitas yang dilakukan antara lain penyusunan kapabilitas arsitektur, rencana kontaminasi, TOGAF, dan pendefinisian prinsip-prinsip arsitektur. Kemudian kita turun ke bawah, ada fase A namanya, arsitektur vision, merupakan fase awal dari ADM yang bertujuan untuk mengidentifikasi visi dari pihak manajemen organisasi terhadap kemampuan arsitektur enterprise yang meliputi proses pengkajian kebutuhan organisasi akan pentingnya pengembangan arsitektur enterprise, penentuan ruang lingkup arsitektur enterprise yang akan dibangun, identifikasi stakeholder, dan memperoleh persetujuan dari pihak manajemen untuk mengembangkan arsitektur enterprise. Kemudian ke fase B, ada bisnis arsitektur, adalah fase yang bertujuan untuk mendefinisikan kondisi awal dari arsitektur bisnis yang berjalan saat ini. Kemudian dilanjutkan dengan pengembangan target arsitektur bisnis yang menjelaskan aktivitas bisnis apa saja yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan bisnis yang sesuai dengan strategi bisnis organisasi.
Kemudian kita ke bawah ada fase C, Information System Architecture. Fase ini merupakan kombinasi dari arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan target sistem informasi, data, dan aplikasi yang akan digunakan oleh organisasi. Kemudian yang kelima ada fase teknologi arsitektur. Fase ini bertujuan membuat target arsitektur teknologi yang ingin dibangun dengan menggunakan teknologi portofolio katalog untuk menentukan jenis kandidat teknologi, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan. Selain itu, dalam fase ini juga perlu dilakukan kajian terhadap alternatif-alternatif yang dapat digunakan dalam pemilihan teknologi. Kemudian ada fase E yang keenam, Opportunities dan Solution. Fase ini berfokus pada pendefinisian manfaat yang diperoleh dari arsitektur enterprise yang meliputi arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, dan arsitektur teknologi yang sudah dibuat pada fase B, C, dan D. Tahap ini menjadi dasar bagi stakeholder untuk memilih dan menentukan arsitektur yang akan diimplementasikan dalam suatu organisasi. Ada fase F yang ketujuh, Migration Planning. Fase ini bertujuan menjelaskan rencana implementasi dari baseline menuju ke target arsitektur enterprise yang sudah dibuat. Aktivitas yang terlibat dalam fase ini antara lain adalah penilaian terhadap rencana migrasi dan sistem informasi. Kemudian ada fase G, Implementation Governance. Fase ini bertujuan untuk membuat rekomendasi tata kelola dari implementasi arsitektur enterprise yang sudah dilakukan. Proses tata kelola ini meliputi tata kelola organisasi, tata kelola teknologi informasi, dan tata kelola arsitektur. Yang terakhir ada fase H, arsitektur, arsitektur change management. Fase ini bertujuan untuk memastikan bahwa arsitektur enterprise yang dikembangkan memperoleh value bisnis yang mudah ditargetkan sebelumnya. Pada fase ini juga ditetapkan rencana tata kelola arsitektur enterprise yang baru serta menentukan apakah siklus pengembangan arsitektur enterprise selanjutnya perlu dilakukan atau tidak. Dan yang di tengah ini adalah requirements management. Jadi semua komponen ini adalah salah satu jadi semua komponen ini adalah suatu kesatuan saling terhubung satu sama lain dan memiliki nilai-nilai kepentingannya masing-masing. Kemudian kelebihan TOGAF. Kelebihan TOGAF bersifat fleksibel, open source, dan sistematis, fokus pada siklus implementasi ADM dan proses, kaya akan area teknis arsitektur, menyediakan banyak material referensi, terstruktur serta terorganisir, dan minimnya trouble. Jadi kelebihan TOGAF ini banyak sekali, cuman saya masukkan 6. Yang paling manja adalah kaya akan teknis arsitektur. Jadi banyak pilihan sekali dalam TOGAF ini dan minimnya akan error. Jadi jarang-jarang sekali terjadinya error di framework TOGAF ini. Jadi kita sudah membahas kelebihan, sekarang kita membahas kekurangan dari TOGAF. Yang pertama, tidak adanya template standar, jadi tidak adanya template ketika kita menggunakan framework ini, langsung harus membuat dengan sendiri. Yang kedua, tidak adanya artefak ready mode. Ketiga, minimnya pemanfaatan teknologi. Yang keempat, 3 tahapan pertama harus diperkuat. Minimnya pemanfaatan teknologi adalah seperti halnya kurangnya pengetahuan tentang TOGAF ini. Jadi tidak semua perusahaan bisa memakai TOGAF framework ini. Dan 3 tahapan pertama harus diperkuat adalah tahapan dari fase TOGAF tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian ada TOGAF mendefinisikan 4 jenis komponen arsitektural. Mendefinisikan elemen dasar arsitektur. Yang pertama metamodel, artefak, building block, dan derivable. Sebuah cara komunikasi metamodel adalah sebuah cara komunikasi yang digunakan untuk menyajikan view tertentu dari arsitektur. Artefak, komponen penting dari arsitektur yang membentuk kerangkanya artefak. Daftar proses, matris data, aplikasi, dan kelas diagram. Building block, komponen penting dari arsitektur yang membentuk kerangka.
dari Fabel hasil akhir dokumen arsitektur vision yang berisi daftar proses atau kelas diagram. Ini adalah implementasi TOGAF yang saya dapatkan dari salah satu sumber perancangan entrepreneur arsitektur menggunakan framework TOGAF pada pelayanan pembayaran pelanggan PT Hanugrah Lapocino Abadi, disusun oleh Nabila Desya Mulansari, Hakim Ghazali, dan Raden Venantius Hari Ginari dari program studi Departemen Teknologi Informasi Institut Teknologi 10 November. Di sebelah kiri bisa dilihat salah satu perancangan implementasi TOGAF-nya. Kemudian kita lanjut ke kesimpulan dari TOGAF itu sendiri. TOGAF ada yang memberikan tahapan yang jelas dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dalam merancang bisnis arsitektur, information arsitektur, dan data arsitektur dan application arsitektur yang mendukung berbagai sistem kebutuhan pengguna. Jadi TOGAF ini sangat mempunyai peran penting terhadap sebuah organisasi atau perusahaan dalam merancang bisnis dari berbagai faktor ataupun berbagai segmen. Yang kedua, kita mulai ke Judgment Framework. Judgment Framework adalah suatu kerangka kerja yang dibuat untuk mendapatkan arsitektur perusahaan secara meluas. Kerangka judgment sederhana dan bersifat logis yang dapat membantu mengelola informasi infrastruktur dari suatu perusahaan. Judgment Framework merupakan kerangka kerja yang dibuat untuk mendapatkan arsitektur perusahaan secara meluas. Judgment Framework berguna untuk membantu menyelaraskan kebutuhan IT dan bisnis. Jadi judgment ini bisa menyelaraskan kebutuhan IT dan bisnis adalah menjadi kombinasi yang sempurna antara IT dan bisnis dengan menggunakan judgment framework. Karakteristik judgment yang pertama mengkategorikan deliverables dari EA. Kedua, kegunaan EA yang terbatas banyak digunakan di dunia, perfect yang kurang menyeluruh. Yang kelima merupakan tool untuk perencanaan. Manfaat dari judgment yang pertama adalah platform yang netral, kedua perangkat perencanaan powerful, komprehensif, dan mudah dipahami, membantu dalam menyelesaikan masalah dokumentasi dalam skala besar. Yang menonjol dari manfaat judgment ini adalah dokumentasi skala besar. Berbeda dengan framework sebelumnya, judgment hadir dengan dokumentasi dalam skala besar. Jadi, berapapun kapasitasnya terdokumentasi dengan baik dan benar. Kelebihan dari judgment menggambarkan secara paralel baik dari sisi engineering yang sudah sangat dimengerti maupun paradigma konstruksi dikenal secara luas sebagai tools manajemen untuk memeriksa kelengkapan arsitektur dan multi level. Ada struktur logikal di sini untuk analisis presentasi artefak dari suatu perspektif manajemen. Dan terakhir merupakan standar secara de facto untuk mengklarifikasi artefak arsitektur enterprise. Kita maju ke kekurangan judgment. Yang pertama, tidak adanya proses tahap implementasi, sulit diimplementasikan secara menyeluruh, tidak ada contoh maupun checklist yang siap secara utuh, perluasan coverage selalu tidak jelas. Jadi judgment ini minimnya akan implementasi ya, dibandingkan dengan framework yang lain, jenis-jenis framework yang lain. Dan ini adalah salah satu implementasi dari mohon maaf, dari judgment. Di sini ada salah penulisan. Di sini ada perencanaan EA menggunakan framework judgment, pengolahan data operasional studi kasus SBU Aircraft Service PT Dirgantara Indonesia, disusun oleh Falahah dan Dewi Rosmala dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Hidyatama dan Institut Teknologi Nasional. Di sebelah kiri bisa kita lihat ada perencanaan EA menggunakan judgment.
Dan di sini ada kesalahan teknis, penulisan harusnya judgment, tapi ini masih TOGAF. Kesimpulan dari judgment, metode judgment framework adalah enterprise arsitektur diperlukan agar perusahaan memiliki arsitektur informasi yang baku dan berguna sebagai landasan untuk pengembangan sistem informasi dengan cara untuk memandang dan mendefinisikan sebuah enterprise yang sedang berjalan agar lebih struktur dan terintegrasi dengan pengembangan IT. Dan bisa kita lihat ada beberapa referensi yang saya baca dan saya temukan. Dan terakhir, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah-salah kata maupun penyampaian yang kurang menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.